Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Dan salam sejahtera, mudah-mudahan semua sehat selalu. Bapak, Ibu-Ibu, hari ini insya Allah kita akan bahas mengenai threat teori atau teori kebenaran. Dalam filsafat sains, tema tentang kebenaran ini benar-benar merupakan salah satu tema sentral. Dan sebetulnya tidak hanya dalam filsafat sains, basically manusia memiliki sebuah pertanyaan yang fundamental tentang kebenaran ini. Semua manusia sejak hidup, ya sejak bernafas, dia pasti ingin melakukan yang benar, ingin tahu apa yang benar, ingin tahu sebenarnya dia itu siapa, dari kemana, ayahnya itu siapa, ibunya siapa, keluarganya itu yang mana, lahir di mana, dan seterusnya. Sampai mungkin ketika semua pertanyaan-pertanyaan yang sederhana itu sudah terjawab, dia mulai menuju pertanyaan yang lebih fundamental. Saya itu siapa? Sebenarnya siapa? Saya hidup di dunia itu kenapa? Mau kemana? Kehidupan itu sebenarnya apa? Dan seterusnya. Dan juga tentu dalam hal-hal yang praktikal, dalam pemahaman tentang sains, ini merupakan sebuah topik yang fundamental. Jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah apa sebetulnya yang disebut benar itu? Maaf. Apa itu the truth atau apa itu benar ya? Apa itu truth? Kita mulai dari bahasan bebas yang sangat sederhana dulu saja ya. Jadi kalau kita bahasa yang paling sederhana, kebenaran itu adalah tentang apa yang benar-benar ada ya. Apa yang sebenarnya ada, apa yang nyata. Ya sebagai contoh, ya, kalau saya mengatakan bahwa kita itu orang Indonesia, ya, semua tahu bahwa itu benar ya. Bahwa maksud saya, sorry Mr. Syakir ya, kebanyakan dari mahasiswa ini maksud saya. Kami orang Indonesia gitu ya. Ntar maaf. Atau lebih mudahnya, kita ini manusia ya. Kita ini semua manusia. Ya benar itu. Yaitu real, itu benar-benar real ya. Maaf ini komputer saya ini ada sulit bergerak ini. Nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan sudah oke. Jadi sesuatu disebut benar ya kalau dia sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian kalau kita bertanya apa itu nyata, apa sih real itu, apa itu nyata? Apa itu yang benar-benar ada itu maksudnya apa? Ketika kita melihat hal yang topik-topik seperti kita itu manusia, ya, atau saya itu memiliki handphone, itu mudah ya melihatnya. Tapi
kalau kita sudah mulai bertanya lebih lanjut, misalnya apa COVID-19 itu betul-betul ada. Nah, ini bukan merupakan satu hal yang sederhana untuk menjawab ya. Kapan sesuatu itu bisa dianggap ada? Kapan COVID-19 itu bisa dianggap benar? Kalau sekarang semua udah sadar bahwa itu real. Tapi pada tahun 2020 itu sempat menjadi perdebatan luar biasa. Perdebatannya nggak sederhana ya, karena itu terkait dana ratusan triliun yang akan dibudgetkan di COVID-19, yang kalau ternyata COVID-19 itu sebuah khayalan, ya, dana ratusan triliun itu menjadi sia-sia. Sebaliknya, kalau kita tidak menganggap COVID-19 itu ada sama sekali, itu akan berisiko mungkin 10 juta penduduk Indonesia meninggal atau lebih. Nah, misalnya pertanyaan seperti ini, apakah gelombang elektromagnetik itu nyata? Atau itu hanya konsep yang tidak punya kenyataan? Nah, ini pertanyaan seperti ini menjadi very challenging dari sisi philosophy of science. Benar nggak sih gelombang elektromagnetik itu ada? Benar nggak dia itu real? Pada suatu masa yang lama, gelombang elektromagnetik itu tidak ada dalam peradaban manusia, atau tidak disadari keberadaannya dalam peradaban manusia, dalam pikiran manusia. Jadi kalau kita melihat ada tahapan-tahapan di mana dia itu tidak dianggap ada, kemudian mulai disadari kemungkinan adanya dengan apa yang dilakukan oleh James Clerk Maxwell, menurunkan secara matematis keberadaan gelombang elektromagnetik. Nah, setelah itu, setelah gap sekian puluh tahun, baru dia secara saintifik itu bisa diuji. Jadi keberadaannya yang tadinya adalah merupakan sebuah kemungkinan matematis, itu benar-benar bisa teruji. Jadi dia meningkat keberadaannya menjadi saintifik. Nah, kemudian terpaut sekian lama lagi, mulai masuklah dia ke penggunaan praktis, atau yang kita sebut sebagai keberadaan secara pragmatik. Nah, jadi kita bisa melihat ya, ada sebuah evolusi keberadaan, evolusi kebenaran, evolusi realitas ya. Pertama, suatu reality itu tidak ada sama sekali dalam pikiran manusia. Kemudian dia mulai masuk sebagai sebuah kemungkinan matematis, kemungkinan teoretik, kemungkinan logis bahwa keberadaannya itu secara logik mungkin. Kemudian dia bergeser menjadi sebuah realitas saintifik yang teruji, dan ketika orang berhasil mengujinya berulang kali, maka dia gagasan realitas tersebut, yaitu gelombang elektromagnetik, itu menjadi makin corroborated, makin kokoh, sampai kemudian dia berevolusi lagi, bertransformasi lagi, tidak hanya menjadi sebuah kebenaran saintifik, tapi dia menjadi sebuah kebenaran pragmatik ya. Nah, pertanyaan yang sama tentang gelombang gravitasi. Apakah gelombang gravitasi itu nyata? Ada?